Desa Cibuntu secara administratif terletak di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jika Anda melalui tol Trans Jawa, Anda bisa keluar di pintu tol Plumbon dan cukup menempuh perjalanan selama 30 menit. Desa Cibuntu terletak di kaki Gunung Ciremai atau berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, menjadikan udara di kawasan ini terasa sejuk dan menyegarkan. Hijaunya hamparan sawah dan kebun ubi milik warga menyambut kedatangan kami sejak memasuki wilayah Desa Cibuntu. Pesona keindahan alam Cibuntu juga dilengkapi dengan kearifan budaya lokal yang diwakili oleh tarian dan musik khas Jawa Barat. Saya merasa beruntung bisa menyaksikan langsung keindahan musik dan tari yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah tari tetenong, kesenian tari khas Kuningan, Jawa Barat. Tarian ini merepresentasikan bentuk syukur pada Tuhan atas kekayaan alam yang telah diberikan kepada manusia. Tari tetenong biasanya dipentaskan pada acara sedekah bumi, acara tahunan masyarakat Desa Cibuntu. Sembari mengikuti alunan musik Sunda, setiap penari membawa tetenong yang merupakan wadah tempat makanan dari anyaman bambu. Tetenong biasa digunakan masyarakat untuk membawa bekal ke ladang atau saat memberikan makanan ke saudara ataupun tetangga. Ya, Cibuntu, kami menampilkan kesederhanaan Cibuntu, tapi muatan lokalnya selalu dipentingkan. Seperti kesenian daerah Cibuntu, daerah Sunda, apapun ala Sunda gitu deh. Perajin kaya seni rupa khas Sunda juga dapat Anda temui di Cibuntu. Anda bisa melihat langsung berbagai hasil kerajinan tangan yang masih dikerjakan secara tradisional. Bahkan Anda dapat langsung belajar dari para pengrajin di sini. Infrastruktur jalan menuju atraksi wisata alam di Desa Cibuntu juga tertata rapi. Rambu dan papan arah dipasang lengkap untuk membantu perjalanan wisatawan. Berkali-kali dan beneran gak ada rasa bau sama sekali. Ini seperti air yang biasa tapi lebih seger karena langsung dari mata air. Enak banget. Pak, berarti di atas masih ada atraksi wisata lain? Ada, nanti ada situs Saurip Kidul dan ada curug juga nanti sana. Ada curug juga? Wah, ya, masih. Namanya. Oh, berarti masih seru ya Pak di atas, Pak? Masih banyak. Ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Oh, Pak, kalau ini ibu yang bekerja di sini? Iya, ini adalah ibu-ibu dari Desa Wisata Cibuntu yang memang konsep kami adalah bagaimana semua masyarakat terlibat, pemberdayaan masyarakat. Nah, si ibu ini beraktivitas seminggu tuh 2 kali kan gitu. Dan sistemnya gantian kan gitu. Nah, sini. Ibu, halo Bu. Merasa terbantu nggak Bu dengan adanya? Ada tambahan-tambahan ya Bu? Punten ya Bu, lanjut ke atas. Mohon, Mbak, teh. Udara yang sejuk, dilengkapi pemandangan hijau dan indah, membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Dari mata air, Anda akan disambut hutan bambu dan situs kesejarahan yang membuktikan jejak kehidupan di wilayah ini sejak ratusan tahun silam. Keindahan bentang alam Desa Cibuntu terus menemani perjalanan saya. Tidak sampai 10 menit dari mata air, saya sampai ke Curug Gongseng. Aliran air curug ini juga sangat jernih, sehingga Anda bisa langsung melihat ke dasar kolam. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dari pengembangan Desa Wisata Cibuntu. Fasilitas penunjang wisata seperti homestay di Desa Cibuntu memanfaatkan kamar-kamar kosong di rumah warga.
makan siang dan malam bagi para tamu juga memanfaatkan dapur dan tenaga warga yang menunya disesuaikan dengan hasil bumi yang langsung didatangkan dari ladang warga. Ya selain kitanya itu memang care terhadap masalah ini ya, kita masyarakat didekatin. Sering kumpulkan masalah homestay itu bagaimana, pelayanannya bagaimana. Yang paling penting pelayanan kan dalam hal ini. Jadi di sini adanya homestay itu bukan homestay yang dibikin oleh kita dan dikelola oleh siapa umpamanya. Di sini homestay itu di rumah masyarakat. Jadi dia adanya di situ berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat punya keluarga kecil ya, punya kamar 2. Yang satu tidak dipakai, ya itu jadi homestay. Itu berarti selalu berinteraksi. Apalagi kalau anak-anak sekolah atau mahasiswa, ya yang punya rumah nyabit rumput buat kambing ikut. Yang punya apa kegiatan yang punya rumah mereka ikut. Jadi dari segi edukasinya juga. Pengembangan desa wisata juga memanfaatkan potensi yang terselip di antara aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti pengolahan tanaman jahe dan serai yang banyak tumbuh di pekarangan rumah masyarakat. Berkat pembinaan akademisi dari STP Trisakti, warga kemudian mengembangkan pengolahan jasreh menjadi serbuk minuman yang dapat dijual sebagai souvenir untuk para tamu yang berkunjung ke desa wisata Cibuntu. Dosen memang harus melakukan tridharma. Selain pengajaran, dosen juga harus melakukan penelitian, riset. Lalu dari hasil penelitian dari tempat-tempat tersebut akan dilakukan pengabdian kepada masyarakat. Akan lebih mudah melakukannya setelah kita tahu melakukan penelitian dan apa sih yang perlu diajarkan, dikembangkan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau secara kronologisnya itu sebenarnya saya pun tidak berpikir ke desa wisata dari mulai tahun 2003 sampai 10 sebenarnya. Tapi alhamdulillah pemikiran saya tuh udah istilahnya kebetulan lah kita. Seperti Kampung Domba, itu adanya kan di sekeliling rumah, di kolong rumah banyak. Cuman saya waktu itu sebelum desa wisata 2010 atau 2009, kalau keliling malam suka bawa pesing. Saya himbau masyarakat suruh disatukan di sana, dilokalisir. Alhamdulillah. Padahal setelah selesai pindah semua, saya berpikir bahwa masyarakat itu yang memindahkan kandang bukan hanya tenaga, uang, tenaga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah masyarakat di sini agak mudah diatur lah. Itu dalam beberapa bulan atau nggak sampai bulan-bulan udah pindah semua. Akhirnya kan biarpun Cibuntu di gunung, di kampung nggak ada kandang domba di lingkungan pemukiman. Gitu. Siapa sangka, 2 dekade silam, wilayah yang hijau dengan keasrian pepohonan ini sebelumnya merupakan wilayah galian pasir gersang dan juga mencemari lingkungan. Kami akan kembali dengan cerita perjuangan seluruh elemen desa Cibuntu yang bahu-membahu mengembalikan ekosistem lingkungan yang sempat rusak akibat galian pasir.